Topik saya dalam equipping hari ini adalah mengalami terobosan lewat doa dan puasa. Ya, saudara mau nggak mengalami terobosan? Ya, seringkali ya kita bertumbuh sampai ke satu tingkat kita stuck. Kita harus akui, saudara. Ya, murid-murid pernah mengalami itu. Ya, ketika mereka, saudara, ya satu kali stuck di dalam, kalau saudara perhatikan dalam Lukas 9 atau dalam Matius 17, mereka stuck. Kenapa, saudara? Banyak tengkarnya, ya. Mereka, saudara, nggak ngerti rencana Tuhan. Ya, mereka banyak problem-problem, saudara. Stuck mereka. Kemudian akibatnya ya di Matius 17 mereka usir setan, bukannya setan yang keluar, urat lehernya yang keluar. Setannya mah nggak keluar. Sampai Yesus bilang begini, bawa ke sini anak itu. Lalu Yesus tengking dengan satu kata, ya setannya keluar, saudara. Terus mereka tanya, Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir setan ini? Yesus bilang karena jenis ini ya tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, disitulah Tuhan kasih tahu mereka, saudara. Mereka sudah stuck, maka supaya mereka tidak stuck, ya, tidak mogok, mereka perlu breakthrough. Nah, cara breakthrough-nya bukan hanya doa, tapi plus puasa. Nah, apakah hidup saudara sudah stuck? Kalau sudah stuck, nah mari kita perlu doa dan puasa. Nah, saudara, jadi mari kita lihat dulu, saudara, apakah puasa itu? Next. Nah, ini hanya untuk mengulang sedikit. Berpuasa adalah suatu disiplin rohani penting di mana seseorang menghentikan untuk sementara makanan jasmani bagi tubuhnya dan membiarkan Roh Kudus menguasainya serta memberi dia makanan dan minuman rohani. Ya, jadi puasa, saudara, bukan hanya sekedar menghentikan untuk sementara makanan jasmani bagi tubuhnya. Kalau cuma sampai di sini itu namanya diet, ya. Nah, itu ya ada gunanya nggak? Ada, ya buat diet. Tapi itu bukan puasa, ya. Nah, itu berguna buat tubuh saudara, tapi nggak berguna buat seluruh hidup saudara, ya. Nah, kita bukan hanya tidak memberi makanan pada tubuh, tapi harus membiarkan Roh Kudus menguasai kita serta memberi makanan dan minuman rohani. Nah, ini penting, saudara. Ya, jadi contoh aja ini, contoh. Kalau saudara puasa, ya saya dorong kalau yang bekerja, ambil hari Jumat. Karena hari Jumat itu ya hari di mana saudara sepupu ya harus pergi ke masjid. Jadi ada waktu jeda yang lebih panjang. Ya, mungkin 1,5 jam jedanya. Jadi apa yang kita gunakan? Nah, jeda itu kan kita nggak makan siang kan? Ya, maka saudara pergi ke satu tempat, ya terserah mau mojok, mau kemana, ya. Nah, ambil Alkitab saudara, baca Alkitab. Kemudian banyak berbahasa roh, ya saudaraku. Terus, ya kita beri ruang buat Roh Kudus menguasai kita, memberi kita makanan rohani. Minta, Tuhan, aku minta makanan rohani, aku minta minuman rohani. Jadi kalau saudara lakukan itu puasa yang menghasilkan saudaraku, impact dalam hidup saudara. Kalau saudara cuma nggak makan, ya karena disuruh pemimpin, alah Pak Edi, ya pemimpin saya ya banyak ininya maunya, saya disuruh puasa, ya udah saya puasa. Nah, puasa yang kayak begini bukan untuk Tuhan, ya ini puasa untuk nyenengin pemimpin. Apalagi kalau puasa untuk saudara nyenengin manusia,
ya, supaya apa? Kita tunjukin kita rohani, ya. Puasa yang begini tidak akan menghasilkan breakthrough tadi, ya. Saudara mau breakthrough, ya, saudara mau hidup kekristenannya berhasil, kita harus menguasai tubuh kita, saudara. Ya, nah perhatikan tubuh di sini, ya, kaitannya dengan keinginan-keinginan daging yang ada di dalamnya, bukan fisiknya, ya, yang kita pentingkan di sini, saudara. Kalau fisiknya, tubuh secara fisik, ya itu memang baik, tubuh secara fisik netral, ya. Tapi keinginan daging yang ada di dalamnya itu yang kita mesti kendaliin, saudara. Nah, kenapa kita penting mengendalikan tubuh, saudara? Nah, mari kita lihat prinsip yang Paulus ajarkan dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow. Saudara mau nggak hidup saudara kayak Paulus, finishing well, tidak ditolak nanti, saudara. Ya, tapi saudara selesai sampai akhir perjalanannya. Ya, saudara mau? Nah, apa kuncinya? Kuncinya ada di dalam bagaimana saudara memperlakukan tubuh saudara. Ini dia. Apakah saudara menguasai tubuh atau dikuasai oleh tubuh? Nah, ini penting, saudara. Ingat, saya suka katakan begini, saudara. Tubuh adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat, saudara. Ya, karena di dalam tubuh ada keinginan daging tadi itu. Ya, sekali lagi bukan tubuh secara jasmani, fisiknya bukan, tapi tubuh dalam kaitan karena ada keinginan daging di sini, ya. Jadi sekali lagi, tubuh adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Ya, tubuh kita, saudara, dia kalau jadi hamba baik sekali dia, saudara. Kalau nggak ada tubuh, kita nggak bisa jadi manusia utuh. Ya, tapi saudara, begitu dia jadi tuan, sialat, kata orang Hokkien, gawat, bahaya. Ya, kalau dia jadi tuan, kita dikuasai oleh tubuh itu, lalu kita diperhamba oleh keinginan-keinginan yang ada di dalam tubuh itu. Kita dikuasai oleh 3 keinginan itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka akhirnya, saudara, kita nggak bisa finishing well. Nah, gimana supaya kita bisa finishing well? Nah, Paulus katakan dalam ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, nah, dia ngomong begini, saudara, itu ada dasarnya. Karena dia lagi ngomong soal pertandingan Isthmus. Ya, jadi di kota Isthmus itu kota sedikit di luar kota Korintus, dekat laut, ya, itu ada, saudaraku, pertandingan setahun sekali yang hampir saudara, setara dengan Olimpik, ya, cuman ini lokal, ya, saudara. Untuk apa? Untuk mereka, saudara, memperingati atau, saudaraku, sebagai ibadah kepada dewa, ya, dewa Poseidon, saudara. Ya, mereka, saudaraku, melakukan apa? Pertandingan-pertandingan. Nah, pertandingan yang diadakan, pertandingan kereta kuda, pertandingan musik, main musik, pertandingan apalagi, saudara, ya, baca puisi. Ya, tapi ada 3 pertandingan lainnya yang sangat terkenal, ya, tinju. Kemudian apa, saudara?
gulat. Kemudian yang satunya lagi adalah apa, saudara? Ya, pertandingan apa, saudara? Gabungan antara tinju dan gulat. Ya, ini namanya, saudaraku, ya, pertandingan, kalau sekarang itu namanya MMA, ya, Mixed Martial Arts. Nah, ini adalah, saudara, pertandingan di mana gabungan antara tinju dengan gulat yang disebut pancrase. Bahkan sekarang dalam MMA, pancrase itu dipertandingkan. Kalau saudara perhatikan ya, nah pancrase itu, lihat gambar ini saudara, itu pancrase ya, itu gabungan antara tinju dengan gulat. Ya, jadi boleh pukul, ya, boleh apa, saudara, banting, boleh cekek, ya, sampai, saudaraku, ya, musuhnya itu tergeletak, punggungnya di belakang, ditahan, punggungnya di bawah, kena lantai, dan akhirnya orang yang nggak bisa bangun lagi, saudara, itu kalah. Ya, nah, saudara, itu namanya pancrase. Nah, jadi yang Paulus maksudkan begini, saudara. Tahukah saudara, kita punya musuh, ya, musuhnya dekat sekali, ya, tubuh kita ini, ya, kita sedang tiap hari, ya, melakukan pertandingan melawan dia, saudara. Jadi dia lagi ngomongin tubuh kita seperti opponent dalam pertandingan pancrase, ya. Kita untuk mengalahkan dia harus pukul, ya, harus apa, saudara, kita cekek, harus kita jatuhkan, harus kita tekan dia terus. Jangan dia yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dia. Nah, itu ilustrasi yang dia gunakan, saudara. Jadi, tubuh saudara itu melawan terus. Ya, dia berusaha jadi tuan saudara. Ya, nah, saudara nggak boleh kalah, nggak boleh dikuasai oleh tubuh. Saudara harus menguasai tubuh. Nah, bagaimana caranya? Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Nah, aneh sekali, saudara. Kata melatih di sini adalah hupopiazo. Hupopiazo. Ya, nah, hupopiazo itu artinya memukul keras sampai biru-biru. Ya, kalau ada orang yang mengatakan pukul keras sampai matanya, ya, hitam, black eye, ya, itu dia juga. Itu artinya, saudara. Itu artinya hupopiazo. Ya, jadi Paulus bilang, aku memukul tubuhku sampai biru-biru. Aku harus pukul dia dengan keras sampai dia KO, istilahnya gitu. Kita harus pukul dia, pukul dia, pukul dia. Saudara, wow, ini dia, saudara. Ini yang nggak diajarkan dalam kekristenan. Ya, kita diajarinnya percaya Tuhan, oh enak-enak, nggak usah ada pergumulan. Enggak, kita bergumul dengan tubuh kita, saudara. Dia nggak akan nyerah, dia lawan saudara terus. Dia itu ganas sekali, saudara. Dia berusaha jadi tuan. Nah, makanya saudara harus kalahkan dia. Caranya gimana? Gebukin dia, pukul dia sampai biru-biru. Nah, kedua, bukan hanya itu, saudara. Ya, Paulus bilang apa, saudara? Ya, aku melatih tubuhku. Nah, yang tadi hupopiazo. Kedua, dan menguasai seluruhnya. Ya, menguasai seluruhnya. Dia menggunakan kata dulagogeo. Dulagogeo. Dula itu dari dulos. Ya, artinya apa, saudara? Kita mesti memperhamba tubuh kita. Ya, jangan diperhamba tubuh kita. Kita jadikan dia hamba. Ya, jangan dia jadi tuan. Jadi tekan dia terus. Tekan dia di bawah terus. Dia harus takluk sama kita. Udah gebukin tadi, tekan dia.
Ya, kalau perlu dicekek, saudaraku, sampai dia saudara takluk, ya, dan terus takluk, bukan yang sekali, terus, karena dia akan bangkit lawan kita lagi, saudara. Jadi kita mesti terus tekan dia. Nah, saudara, salah satu tindakan yang paling efektif mengalahkan tubuh kita, menguasai tubuh kita sampai dia jadi hamba, saudara, adalah lewat puasa. Nah, orang-orang, saudara, yang ikut pertandingan ITMUS ini juga berpuasa, saudara. Ya, mereka ya punya pantangan makanan tertentu, nggak boleh dimakan waktu itu. Ini mereka ya. Nah, jadi mereka siap banget puasa mereka, saudara. Puasa makanan-makanan tertentu. Nah, jadi ini ilustrasi aja yang Paulus gunakan untuk menggambarkan betapa seriusnya tubuh kita. Kalau nggak kita kuasai, dia menguasai kita. Nah, kalau dia udah menguasai saudara, udah saudara nggak bisa finishing well. Ya, nah itu yang Paulus takutkan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ditolak di sini apa? Ya, ada dua tafsiran, saudara. Pertama, ditolak ya masuk surga, ya saudara. Nah, yang kedua, saudara, ya ini yang lebih lazim, lebih umum tafsirannya melihat konteksnya, ditolak untuk menerima mahkota. Ya, kalau saya lebih setuju yang kedua, saudara. Ditolak untuk menerima mahkota. Ya kan? Kalau orang bertanding kan ayat-ayat sebelumnya Paulus bilang dia menerima mahkota. Ya. Nah, mahkota apa, saudara? Ya. Nah, dalam konteks kita orang Kristen, next kita lihat saudara mahkota apa, ya. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, kalau kita setia seperti Paulus dalam pertandingan iman, nanti telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran. Ya, nah ini mahkota yang kita akan terima. Ya, dulu saudara orang-orang di Ismus ya kalau menang dapat mahkota itu yang di atas gambarnya, mahkota daun. Ya, pernah lihat saudara orang Yunani atau orang Romawi pakai mahkota daun? Nah, daun saudara. Ya, tapi Petrus bilang gini, kita menerima mahkota yang tidak akan layu. Kenapa dia bilang tidak akan layu? Karena waktu itu mahkota-mahkota itu terbuatnya dari daun, saudara. Walaupun ada yang emas, ya, tapi kebanyakan ya dari daun. Nah, saudara, nanti kita akan terima mahkota kebenaran. Nah, kebenaran di situ adalah dikaiosune. Nah, ini yang minggu lalu kita udah belajar, saudara. Jadi, kalau kita rajin puasa, saudara, kita praktek puasa itu wujud kita mengalahkan manusia, apa, saudaraku, manusia lahiriah kita, daging kita, saudara, kita usahain kalahkan dia, supaya jangan dia yang kalahkan kita. Kalau kita rajin kalahkan dia, maka apa, saudara? Terjadi transformasi hati. Hati kita, manusia roh kita makin berubah, makin serupa ya Kristus, mencapai dikaiosune. Masih ingat saudara minggu lalu? Dikaiosune adalah apa, saudaraku? Kebenaran, kebaikan dari manusia roh kita yang menurut standar Allah. Ya, saudara mau mencapai ini, saudara? Nah, mari saudara. Ya, kalau saudara mau capai ini, caranya gimana? Ya,
terus kuasai kedagingan saudara. Kuasai. Jangan mau saudara dikendalikan oleh tubuh, tapi saudara yang mengendalikan tubuh. Praktek puasa terus, saudara. Sehingga satu hari kelak, ya, ketika saudara ketemu Tuhan, saudara ya dapat mahkota kebenaran, mahkota dikayosune. Nah, ini bukan hanya untuk Paulus. Paulus bilang ini untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi kita semua wajib masuk dalam pertandingan iman ini, saudara, sampai kita dapat ya mahkota kebenaran. Nah, next, singkat aja saya lanjut. Tadi saya udah bahas. Jadi apa puasa itu? Waktu Yesus menjelaskan puasa, dia bilang apabila kamu berpuasa. Ya, apabila, when you fast. Dia nggak bilang if you fast. Jadi puasa bukan pilihan. Bukan, oh kalau mau boleh, nggak apa-apa kalau nggak mau. Bukan. Puasa itu bukan pilihan, saudara. Puasa itu wajar buat kita. Wajar. Atletik wajar nggak praktek disiplin? Wajar. Memang atletik, ya, hidupnya terdiri dari kumpulan disiplin-disiplin. Ya, seperti minggu lalu saya bilang, Yesus, saudara, itu hidupnya adalah kumpulan disiplin-disiplin. Ya, tentara juga hidup dengan berdisiplin, disiplin-disiplin. Kita adalah atletik, tentara, petani, ya dijelaskan oleh Paulus, saudara. Itu hidupnya terdiri dari kumpulan disiplin-disiplin. Adalah wajar kalau kita berpuasa, saudara. Makanya Yesus bilang, when you fast. Ya, dia nggak bilang if you fast. Nah, tadi kita udah membahas banyak aspek tentang puasa, tapi kita ulangi lagi. Next, ada dua macam puasa, saudara. Puasa pribadi mingguan, yaitu Matius 6 itu puasa pribadi mingguan. Tapi ada puasa korporat yang diperintahkan, ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, mari kita lihat, saudara, kalau kita praktek dua jenis puasa ini, apa manfaatnya buat kita? Pertama, next, kalau kita praktek puasa pribadi, kita akan mengalami lawatan Roh Kudus secara pribadi. Manusia roh kita semakin berubah serupa Kristus. Ada terobosan di kayosune tadi. Kita makin benar, makin baik manusia rohnya. Makin serupa Kristus, saudara. Jadi nggak boleh berhenti ya, sampai kita dapat mahkota kebenaran. Mahkota di kayosune itu. Ya, yang kedua, saudara, kalau kita praktek ya puasa korporat, nah kita ngalamin lawatan Roh Kudus secara korporat. Ya, gereja lokal kita akan mencapai kepenuhan Kristus. Ada terobosan up, in, dan out. Itu yang dialami di hari Pentakosta. Mereka ya dibaptis ke dalam tubuh Kristus sehingga mereka hidup dalam ya apa, saudara, kehidupan gereja yang luar biasa, up, in, dan out. Tiap hari mereka bersekutu, menyembah Tuhan, berdoa. Tiap hari mereka bersekutu dengan sesama, ya, saling mengasihi, ya. Tiap hari Tuhan tambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Apakah saudara mau seperti itu, saudara? Nah, kenapa rasul-rasul bisa ngalamin ini? Karena mereka menggenapi nubuatan Yoel, ya. Yoel bilang lawatan Tuhan terjadi karena mereka berpuasa. Nah, saudara, menurut catatan Bapak Gereja, ya, beberapa Bapak Gereja, nggak banyak, ya, dikatakan bahwa sebenarnya, saudara, rasul-rasul itu berpuasa, ya, pada waktu 10 hari menantikan hari Pentakosta. Nah, di Alkitab kan nggak tercatat, saudara. Pak Edi, dasarnya apa? Kenapa Bapak Gereja mengatakan begitu, saudara? Mari kita lihat dasarnya ayat ini. Next, ya, kita lihat ayat ini, saudara.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, saudara baca ayat ini bingung kan? Seringkali ini apa artinya? Ya, waktu Yesus bersama muridnya, dia kan mempelai lakinya. Ya, muridnya mempelai perempuan. Nah, nanti katanya, sekarang mereka nggak perlu berpuasa karena ketemu sama mempelai prianya terus. Bisa lihat dia secara fisik, ketemu kapan mau ketemu bisa dipegang, bisa disentuh. Satu hari kelak tiba-tiba dia diambil, saudara. Diambil itu apa? Dia naik ke surga, ya. Dia diambil, saudara, pulang ke tempat Bapa, ya. Nah, waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, ini yang mendasari Bapak Gereja mengatakan sebenarnya waktu 10 hari menunggu hari Pentakosta, saudara, mereka puasa. Makanya sampai sekarang gereja ortodok puasa 10 hari, saudara. Ya, dan sesudah itu nanti ada puasa lagi 40 hari. Ya, itu gereja ortodok, gereja koptik, bahkan di Jerman gereja Protestan. Ya, itu puasa 10 hari sampai hari Pentakosta, saudara. Ya, dari kenaikan sampai hari Pentakosta. Nah, kenapa? Karena ini menggenapi kitab Yoel, saudara, bahwa ketika mereka doa puasa, Tuhan lawat umatnya dengan lawatan Roh Kudus, saudara. Nah, jadi ini prinsip, saudara. Ya, ketika kita, saudaraku, puasa, doa puasa, lawatan Roh Kudus itu dahsyat. Bukan Pentakosta berulang, bukan. Kita percaya Pentakosta sekali aja. Jadi ajaran yang bilang ada the third Pentecost, ya, menurut saya itu tidak alkitabiah, saudara. Pentakosta hanya sekali. Tapi lawatan Roh Kudus bisa berkali-kali. Ya kan? Pentakosta terjadi di Kisah 2. Tapi kemudian, saudara, kalau kita lihat, ya, di mana, saudara, di Kisah 4 terjadi lagi lawatan Roh Kudus. Mereka penuh lagi dengan Roh Kudus. Kita lihat ayatnya berikutnya, saudara, ya. Nah, yang terakhir, Kisah Rasul 4, ya, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, ketika penuh Roh Kudus, saudara. Nah, ini Pentakosta udah terjadi, tapi lawatan Roh Kudus bisa terjadi lagi, ya, ketika kita berdoa. Nah, mereka lagi itu berdoa karena ditekan, karena ada masalah, dianiaya. Mereka berdoa sepakat. Ya, semua rasul-rasul waktu itu, saudara, doa sepakat. Ya, nggak tahu bersama dengan berapa banyak jemaat, nggak tahu. Tapi yang paling jelas komselnya rasul kumpul waktu itu doa. Dan lawatan Tuhan begitu dahsyat, saudara. Mereka penuh lagi dengan Roh Kudus. Ya, apakah mereka puasa? Ada kemungkinan. Ya, Alkitab nggak catat. Tapi yang jelas mereka doa di bawah tekanan. Biasanya sih kalau di bawah tekanan, ya, kemungkinan mereka puasa. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ayat 33. Dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua, apa? Semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, ini yang kita rindukan, saudara. Mari kita puasa, kita doa bersama, ya. Kita sama-sama praktekkan doa korporat sehingga ada lawatan Roh Kudus, saudara.
Kalau Roh Kudus melawat seperti ini, maka kita gereja bisa mengalami hidup berkelimpahan dalam kasih karunia. Ya, wow, lihat saudara, di Kisah 2 gereja udah begitu dahsyat. Tapi di Kisah 4 dan 5 jauh lebih dahsyat. Di Kisah 2 hanya sebagian yang jual harta. Tapi di Kisah 4 ini, Kisah 5 semua jual harta, semua. Wis. Kalau di Kisah saudara 2 mereka itu saudara dikatakan saudara banyak mujizat. Wih, kalau ini mujizatnya saudara yang aneh-aneh. Ya kan saudara? Bayangan Petrus sembuhin orang. Terus apa saudara? Waktu doain orang sakit dan orang yang kerasukan semua sembuh. Wih, semua sembuh. Pernah lihat KKR semua sembuh? Nah, saudara mau nggak lihat itu terjadi? Doa supaya lawatan Roh Kudus terjadi. Ya, lebih lagi. Kita lihat saudara, waktu di Kisah 2, hanya kota Yerusalem yang geger. Tapi kalau ini saudara baca, kota Yerusalem dan kota-kota sekelilingnya, orang-orang berbondong-bondong datang. Wow. Kalau di Kisah 2 penambahan, Tuhan menambahkan dengan orang yang diselamatkan. Di Kisah 5 apa saudara? Multiplikasi, ya. Multiplikasi. Ya, kita nggak ada waktu lihat semua ayatnya, nanti saudara teliti aja. Ya, di Kisah 2 gereja takut akan Tuhan. Ya, tapi di Kisah 5 seluruh kota itu, Kisah 4 dan 5, seluruh kota itu takut akan Tuhan. Ngeri nggak, saudara? Seluruh kota. Fear of the Lord. Wow. Di Kisah 2, saudara. Ya, mereka itu, saudara, ya, hanya apa saudara tuh? Gereja belum sedahsyat seperti di Kisah pasal 5. Kisah pasal 5, saudara. Ya, itu wow. Penjangkauannya luar biasa, saudara. Sampai kota-kota yang lain ngalamin revival. Ya, saudara mau lihat gereja seperti itu, saudara. Nah, kalau mau lihat, saudara, mari, saudara. Ya, kita mau berdoa, berpuasa supaya lawatan Roh Kudus turun. Ya, dan kita lihat kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah, terobosan rohani terjadi. Tuhan memberkati, itu aja yang saya mau sampaikan. Puji Tuhan, mari saudara kita semangat praktek puasa mingguan, dan kalau saudara diperintahkan puasa korporat di gereja lokal, semangat ikut, jangan nggak ikut, oke? Puji Tuhan. Silakan Pak. Tentang mahkota ya Kak, kan ada yang bilang sudah masuk surga aja udah bersyukur Kak. Di sudut surga aja udah bersyukur. Nggak perlu mahkota lah Kak, gitu ya. Nah, kenapa kok kita mau sampai punya mahkota kebenaran itu Kak? Kalau masuk surga aja sudah bersyukur Kak. Nah, itu konsep itu yang salah, masuk surga aja udah bersyukur. Ya kan? Ya memang kita bersyukur. Tapi tujuan hidup kita kan memuliakan Tuhan. Ya. Nah, memuliakan Tuhan itu apa? Ya, jadi kita mau kita dalam hidup ini menunjukkan hidup kita itu serupa Kristus. Benar, penuh kasih, ya kan? Terus penuh kekudusan, penuh kuasa kerajaan, ya. Jadi kita memuliakan Tuhan sehingga orang-orang dapat apa? Dapat memuji nama Tuhan. Ya, bahkan melalui itu makin banyak orang yang diselamatkan. Ya. Coba kalau kita hidup ini katanya Kristen tapi mempermalu nama Tuhan. Ya. Namanya Paulus tapi nyolong misalnya ya. Namanya Paulus masuk penjara ya. Nah, kan saudara nggak mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Oke. Ya.
Jadi motivasinya bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi Iya, motivasi mempermuliakan nama iya. Tuhan ya, kayak dia. Karena kita hidup untuk Tuhan, udah. Amin. Ya. Jadi fokusnya bukan hanya kepada diri kita ya, kayak Iya, tapi untuk betul. Tuhan. Ya. Ya. Oke Kak Edi, terima kasih Kak buat sharingnya pagi hari ini. Kita di KTC juga ada doa puasa korporat 19 Maret sampai dengan 8 April ya Ah, teman-teman. Kita bisa sama-sama ya pakai waktu ini ya 19 Maret sampai 8 April kita mengalami terobosan di dalam pribadi kita dan bersama-sama dengan ya. keluarga rohani kita. Ya, Nah, sekarang saudara praktek dulu yang seminggu sekali. ya, Ayo, minggu ini ambil puasa, saudara. Ya, ingat, ini bukan pilihan. Puasa bukan pilihan. Terserah saudara mau apa enggak. Enggak. Puasa itu adalah bagian hidup kita sebagai tentara Allah, sebagai atletik. Atletik aneh sekali kalau nggak pernah disiplin, ya kan? Dan disiplin yang paling penting itu menguasai tubuh kita, saudara. Ya, itu harus kita konsisten tiap minggu praktekkan puasa. Pak Jokowi aja 2 kali seminggu, Senin Kemis, ya kan? Masa orang Kristen nggak puasa? Coba, semua agama, saudara, rata-rata mengajarkan puasa. Buddhis dalam tingkat tertentu berpuasa, Hindu berpuasa, Islam berpuasa, kebatinan puasa, ya kan? Orang main kuasa gelap puasa, ya. Ateis pun puasa. Kalau kepepet, ketika kepepet dia nggak mau makan, nah itu puasa, saudara. Ya, bilang sama sebelahnya kalau saudara nggak puasa lebih buruk dari ateis kamu ya. Nah, saudara, mari kita jangan dikuasai oleh tubuh, kita harus menguasai tubuh kita. amin. Amin. Ya, Baik, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. ya, terima kasih Kak Edi.